Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat, kita belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 7C dan D mungkin sudah mengenal Ibu, tapi kelas 7A dan B selamat datang karena Ibu menggantikan sementara Ibu Endang yang sedang cuti. Ya, semoga bisa berkenan dengan materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu menanyakan dulu apa kabar hari ini? Siap menerima materi pelajaran IPS? Baik, Ibu anggap materi kita sama ya untuk kelas 7AB maupun dari kelas 7A, B, C, dan D ya. Baiklah, Ibu share screen dulu materinya tentang apa yang akan kita pelajari ini. Nah, sudah mulai agak terbuka. Potensi kemaritiman di Indonesia. Kompetensi dasarnya masih sama karena satu cakupan, tapi tujuan pembelajaran hari ini Ananda semua mampu memahami konsep potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Berarti ini kita membicarakan tentang unsur-unsur air yang ada di bumi, terutama yang di Indonesia ya. Nah, 2/3 wilayah Indonesia itu berupa lautan, unsur air. Tentunya karena banyak sekali bagian-bagian Indonesia yang mengandung unsur air, maka menyimpan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Selain mengandung minyak, gas, mineral, dan energi laut non-konvensional, ada juga harta karun yang harus mulai digali tentang laut. Apa itu? Ikan, terumbu karang, keindahan, itu adalah potensi baru yang harus digali. Nah, itu adalah harta karun yang masih belum banyak terkuak di Indonesia. Ya, saat ini yang baru dimanfaatkan 70%-nya saja, ya. Dan pengembangan sumber daya alam kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam 5 industri kelautan. Yang pertama, industri perikanan, industri mineral dan energi laut, industri maritim ya, termasuk juga adalah galangan kapal, industri pelayaran, dan yang kelima adalah industri pariwisata, terutama pariwisata bahari dan kawasan konservasi. Nih ya, perikanan. Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa kaya akan sumber daya laut. Laut di Indonesia 2/3-nya dari daratannya. Jadi karena luasnya wilayah laut, maka sumber daya ikan yang ada itu sangat luar biasa banyak dan beragam. Indonesia itu termasuk urutan kedua terpanjang kedua yang memiliki garis pantai. Yang pertama itu adalah Kanada, Amerika, ya. Kemudian selain pantai juga ada pulau-pulaunya yang ada menyebar di antara Sabang sampai Merauke, ya. Nah, gambaran sumber daya alam yang ada di laut dan pesisir itu selayaknya bahwa sekarang itu orientasi pembangunan di Indonesia itu ke arah maritim gitu ya, untuk menggali kembali. Yang akan kita bahas tentang potensi perikanan. Sektor perikanan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Potensi sumber daya perikanan itu bisa perikanan yang langsung tangkap, kemudian ada yang dibudidayakan, ada yang berupa ikan dari perairan umum yang ditambak, maupun dari budidaya air tawar, air payo, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk bioteknologi kelautan. Nah, ini adalah contoh-contoh cara mengelola potensi maritim. Ada yang dari ikan air payo, ada juga yang langsung ditambak tapi berada di lautan, ya. Sisi positif perkembangan kelautan berdampak pada lapangan kerja di sektor perikanan. Budidaya tambak meningkat, industri perikanan berkembang, perdagangan hasil perairan meningkat, jasa bidang perairan maju. Bisa dipahami ini ya? Kalau misalnya orang mempunyai
orang pertama belum mempunyai keahlian, tapi karena keadaan dia hidup di daerah perikanan, di daerah laut, di daerah sungai, maka dia akan berusaha untuk bekerja mengelola laut, mengelola danau itu sedemikian rupa sehingga dia mempunyai mata pencaharian baru. Nah, ini akan memperbanyak lapangan kerja di sektor perikanan. Kemudian budidaya tambak meningkat karena keinginan untuk menghasilkan ikan yang berkualitas, maka keinginan bersama antara pemerintah dan nelayan untuk meningkatkan hasil tambak itu menjadi berkembang maju dan meningkatkan kualitas dari hasil ikan yang dikelolanya. Kemudian industri perikanan berkembang karena banyaknya panen ikan yang ada di wilayah Indonesia. Tidak mungkin ikan itu hanya sekali pakai saja, tetapi ada juga yang diawetkan, dijadikan makanan kaleng sehingga daya jangkau belinya menjadi semakin luas. Contoh makanan sarden yang dikalengkan. Nah, itu contoh saja ya. Kemudian yang keempat, perdagangan hasil perairan meningkat. Bisa dipahami nih ya. Karena jarak antara satu daerah dengan daerah lain itu ada sungai atau ada laut, maka jasa bidang perairan juga semakin maju. Nah, jika sisi positif pengembangan kelautan itu meningkat, maka masyarakat Indonesia itu harus sadar akan pentingnya kebutuhan protein, khususnya protein hewani yang berasal dari ikan. Berdasarkan berbagai potensi perikanan di Indonesia dan peluang yang dapat dicapai, sudah selayaknya pemerintah menitik beratkan pembangunan perikanan demi kesejahteraan bangsa. Jangan sampai laut yang kita miliki yang sangat luas ini dinikmati oleh negara lain. Maka kita yang harus berusaha untuk mengembangkan kendaraan yang dipakai untuk mengambil ikan itu dengan peralatan yang modern. Ya, kalau jangkauan yang tradisional ini tidak cukup jauh untuk bisa mengambil air di laut lepas, tapi kalau sudah modern maka jangkauannya jauh lebih cepat dan hasilnya lebih banyak, lapangan pekerjaan juga akan menghidupi banyak orang. Ini adalah proses mengambil unsur-unsur dari dalam air laut. Maaf ya. Yang kedua adalah temannya laut, namanya mangrove. Kumpulan dari pohon-pohon itu hutan mangrove namanya ya. Hutan mangrove itu merupakan sebuah hutan yang tumbuh di wilayah pasang surutnya air laut dan nantinya akan membantu kegiatan pasang surut air laut itu supaya tidak mengganggu kehidupan di daratan. Komunitas yang ada di dalam air laut ini sangat adaptif terhadap kadar garam air laut. Ciri-ciri khusus dari habitat hutan mangrove itu adalah wilayah tanahnya tergenang secara periodik atau berkala. Tempat tersebut akan mendapat aliran dari air tawar dari daratan dan wilayah laut itu sendiri. Sehingga wilayah tersebut akan terlindungi dari gelombang besar dan arus air pasang air laut yang sangat kuat. Air wilayah tersebut memiliki kadar garam payau. Bayangkan kalau ombaknya seperti ini terus-menerus menyapu daratan, maka sedikit demi sedikit tanah dan berbagai unsur yang ada di daratan itu akan terkikis ke laut. Tapi kalau sudah sudah ada mangrove ya, pohon mangrove, maka sedikit demi sedikit kegiatan gelombang air pasang yang masuk ke daratan itu bisa dihindari. Nah, ini adalah contoh pohon-pohon dari hutan mangrove ya. Seluruh tanahnya sering tergenangi oleh air. Karena airnya itu campuran dari air laut dan air tawar, maka cenderung payau ya.
Fungsi hutan mangrove yang pertama sebagai penjaga garis pantai dan tebing sungai agar terhindar dari erosi atau abrasi. Abrasi itu pengikisan yang Ibu ceritakan tadi ya. Kemudian yang kedua memacu percepatan perluasan lahan. Jadi makin banyak hutan mangrove yang disebarkan di daerah sekitar bibir pantai, maka perluasan lahan itu akan semakin banyak didapat dari bentuk daratan walaupun cenderung becek ya. Kemudian yang ketiga mengendalikan intruksi dari air laut. Jadi air laut tidak banyak masuk ke daratan. Yang keempat sebagai pelindung daerah belakang hutan mangrove dari pengaruh buruk empasan gelombang dan angin kencang. Bisa dipahami nih ya. Yang kelima adalah sebagai kawasan penyangga dari rembesan air laut. Ingat bahwa air laut itu unsur terbanyaknya adalah unsur garam. Air yang masuk ke daratan itu sebagian mengandung unsur garam. Itu akan meresap masuk ke dalam tanah dan akan bergabung dengan air daratan yang ada di dalam tanah. Nah, kalau misalnya ada hutan mangrove, maka tidak banyak air garam yang merembes di dalam air tanah, sehingga daerah sekitar pantai itu akan bisa menikmati air tawar, bukan air payau dari dalam tanah. Yang keenam adalah sebagai pusat pengolahan limbah organik. Bisa dipahami nih ya. Hutan mangrove fungsinya adalah yang kalau misalnya kita membicarakan fungsi ekonomis sebagai sumber kayu untuk bahan bakar dan bahan bangunan bagi manusia. Nah, ini kayu dari hutan mangrove ini sangat kuat karena sudah menempel di dalam tanah, jadi luar biasa kuat ya. Kemudian unsur-unsur yang lain misalnya dipakai untuk obat-obatan, minuman, makanan, tanin, juga madu. Ini adalah hasil dari buah-buah yang ada di hutan mangrove dimanfaatkan untuk ekonomi penduduk yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga sebagai lahan untuk produksi pangan. Karena makin kalau misalnya kita membuka lebih luas lagi hutan mangrove, maka kita bisa menanam tumbuhan yang bisa tahan terhadap genangan air payau. Nah, itu akan bisa dimanfaatkan juga sehingga produksi pangan yang berasal dari hutan mangrove itu semakin beragam. Kalau secara fungsi biologis, yang pertama sebagai tempat untuk mencari makanan, tempat memijah, serta tempat untuk berkembang biak berbagai organisme seperti ikan dan udang. Kecenderungan bahwa air di sekitar hutan mangrove ini lebih tenang, sehingga beberapa hewan air yang ada di sekitar hutan mangrove akan bisa menggunakannya untuk berkembang biak. Ya, kemudian manusia yang tidak mempunyai peralatan yang cukup besar itu bisa mengambil beberapa ikan dari sekitar hutan mangrove. Ya. Kemudian yang kedua sebagai salah satu sumber plasmanuva, unsur penting dasar yang masih utuh yang belum dikembangkan, nanti dikembangkan lebih lanjutnya akan jauh lebih besar hasilnya, itu namanya plasmanuva ya. Yang ketiga yang ada di sekitar air laut itu adalah terumbu karang. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia. Indonesia juga merupakan negara yang kaya biota perairan dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Terumbu karang mengandung berbagai manfaat yang sangat besar dan beragam, baik secara ekologi maupun ekonomi. Estimasi jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Seperti apa terumbu karang yang Ibu ceritakan, nanti ada gambarnya ya. Jadi berdasarkan bentuk dan hubungan perbatasan tumbuhan
tumbuhnya terumbu karang dengan daratan atau land mist, terdapat 4 klasifikasi tipe terumbu karang yang sekarang masih secara luas dipergunakan. Yang pertama, terumbu karang tepi atau fringing reef. Terumbu karang ini adanya di tepi, namanya terumbu karang tepi. Apa itu? Terumbu karang penerus yang berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Jadi pantai yang curam itu pertumbuhan terumbu karangnya akan mengarah secara vertikal, ya. Jadi bagian pinggiran pantai yang bentuknya itu seperti apa ini? Ditandai dengan adanya bentukan seperti ban untuk menangkis adanya abrasi air laut, itu adalah terumbu karang tepi. Contoh terumbu karang tepi itu ada di daerah Bunaken di Sulawesi, Pulau Panaitan di Banten, dan ada di Nusa Dua, Bali. Nah, ini adalah contoh terumbu karang tepi, ya, bentuknya ke atas dan ke samping. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ini terumbu karang penghalang atau barier, ya. Terumbu karangnya ada di dalam seperti ini, ya. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 1,5 sampai 2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan yang berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagon atau kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya karang penghalang ini tumbuh di sekitar pulau yang sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Nih, ini adalah contoh bagian dalam dari terumbu karang penghalang, ya. Contohnya adalah Great Barrier Reef ada di Australia, kemudian Spermonde di Sulawesi Selatan, Banggai di Kepulauan di Sulawesi Tengah. Ini banyak sekali ada di dalam laut lepas, sangat luas sehingga dinamakan terumbu karang penghalang. Yang ketiga adalah terumbu karang cincin atau atolls. Terumbu karang yang berbentuk cincin mengelilingi batas atau pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, terumbu karang cincin itu merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Nih adalah bentuk contoh dari terumbu karang cincin atau atolls. Jadi karena daratan itu jatuh ke bawah, maka dilindungi oleh terumbu karang cincin seperti ini. Bentuk terumbu karangnya kalau misalnya dilihat lebih jauh itu bentuknya seperti ini, ya. Tapi ada juga yang menonjol ke atas. Contohnya terumbu karang cincin itu ada di Tanah Bonerate, Sulawesi, Marantau di Kalimantan Selatan, Pulau Dana dan di Nusa Tenggara Timur, dan Mapia ada di Papua. Bentuknya seperti ini, ya. Bisa jadi ini bentuknya karang atol itu karang cincin juga seperti tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah terumbu karang datar atau gosong terumbu. Gosong, ya. Gosong terumbu atau patch reef itu terkadang disebut sebagai pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya adalah Kepulauan Seribu dan Kepulauan Ujung Batu di Batu. Jadi karena terumbu karang itu tumbuh ke atas kemudian memadat, maka membentuk daratan. Tapi unsur utamanya adalah unsur batuan atau terumbu karang. Nah, ini datar, ya. Ada di Kepulauan Seribu dan Kepulauan Ujung Batu. Manfaat terumbu karang yang langsung bagi manusia, yang pertama tempat hidup ikan.
yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan batu karang. Jadi untuk masuk ke dalam air, itu manusia bisa langsung mendapat ikan itu di antara terumbu karang ini, ya. Yang kedua, untuk pariwisata bahari, melihat keindahan bentuk dan warnanya. Yang ketiga, penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, ini sangat indah sekali. Manfaat terumbu karang yang lain adalah penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang atau ombak air laut serta sumber keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah barier atau penghalangnya dari gelombang air laut yang setiap kali masuk ke daratan itu bisa dihalau oleh terumbu karang barier ini. Eksploitasi terumbu karang masih sangat tinggi karena buruknya sistem penanganan yang ada di negara kita. Jadi tinggal usaha kita supaya tidak merusak terumbu karang dengan tidak mengambil bagian-bagian terumbu karang yang bagus untuk untuk keindahan kolam bisa gitu ya. Kemudian mengambil ikan dengan bom rakitan kayak gitu. Itu bahan peledak, jangan. Maka kalau misalnya biota air laut dan terumbu karang itu bagus, maka sedikit demi sedikit gelombang air laut yang masuk ke daratan itu juga tidak akan masuk terlalu banyak ke daratan. Mudah-mudahan informasi dari Ibu ini bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.